Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Nah, kita kali ini masih masuk dalam rangkaian seri bagaimana cara kita menginstal komponen-komponen yang dibutuhkan untuk melakukan pemrograman Python ya. Nah, yang akan dibahas pada sesi kali ini adalah bagaimana kita menginstal IDE-nya, yaitu IDE Spider. Oke, untuk pengantarnya kita kembali ke slide ini ya. Jadi untuk melakukan pemrograman Python ada dua komponen utama yang harus disediakan di komputer atau laptop kita, yaitu interpreter dan IDE. Pada video sebelumnya kita sudah membahas cara install interpreternya, yaitu Miniconda. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan membahas tentang install IDE-nya. Refresh sedikit. IDE, Integrated Development Environment, adalah media kita untuk menulis perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Nah, pemrograman Python ini seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, ini kan produk gratisan ya. Jadi pengembangannya dilakukan oleh banyak organisasi, tidak hanya oleh satu organisasi. Maka dari itu jangan kaget, IDE-nya juga ada banyak merek. Ada Spider yang akan dibahas kali ini, ada mungkin yang sudah mungkin teman-teman pernah dengar, ada Jupyter Notebook atau PyCharm, atau yang produknya dari Microsoft, Visual Studio Code. Nah, itu jadi karena pengembangannya lebih dari satu organisasi, produk IDE-nya macam-macam. Jadi IDE yang dipakai sebenarnya terserah preferensi masing-masing. Di video-video sebelumnya ada banyak tutorial tentang dasar pemrograman dan library Pandas. Itu kan kita contohkan pada IDE Spider. Tapi kalau dijalankan pada IDE lain harusnya tetap jalan. Nah, ini preferensi saya. Kali ini kita akan menginstal IDE Spider. Alasannya karena menurut preferensi saya pribadi, IDE Spider ini yang paling nyaman digunakan. Juga sudah ada channel-channel lain yang membahas tentang Jupyter Notebook, PyCharm, dan Visual Studio Code ya. Jadi kita mencoba menunjukkan IDE yang lain lagi nih, yaitu Spider. Nah, kita lanjut ke sesi praktek ya, bagaimana proses installnya. Kita lanjutkan ya untuk praktek install IDE Spider. Jadi pada video sebelumnya kita sudah install interpreter Python-nya dalam bundling package Miniconda. Maka dari itu kita install IDE Spider-nya juga dari Miniconda. Itu ya, dari video sebelumnya sempat diceritakan Conda termasuk di dalamnya Miniconda ini berfungsi layaknya App Store. Jadi komponen pemrograman Python itu bisa diinstal dari sini. Saya besarkan fontnya dulu ya supaya lebih terlihat. Ini diokekan saja. Nah, IDE Spider bisa diinstal dengan mengetik perintah ini, conda install spider. Tekan enter, lalu tunggu prosesnya sampai selesai. Dia menunjukkan list komponen mana saja yang dibutuhkan untuk diinstal supaya kita dapat menggunakan IDE Spider. Tapi di sini kita perlu memberi konfirmasi yes ya pada pertanyaan proceed di sini.
Kita ketik Y lalu tekan enter, lalu proses installnya akan dimulai. Oh ya, sebelum lanjut lebih jauh, untuk melakukan ini, karena ini seperti App Store, untuk melakukan proses install ini laptop kita harus dalam kondisi terhubung ke internet ya. Oke, proses transaksi installnya sudah selesai. Ciri-ciri kalau installnya sudah selesai berhasil adalah ini ya, executing transaction dan tampilan mini containernya kembali ke prompt awalnya. Ini berarti installnya sudah selesai. Kita bisa tes spidernya. Oke, installnya sudah selesai. Kita coba jalankan spidernya ya. Kita masuk ke start menu, di search saja spider. Oke, jadi beginilah tampilannya IDE Spider yang terinstall saat video ini dibuat adalah versi 5.2.2. Yang di bagian kiri ini adalah editor, tempat kita mengetik perintah. Yang di bagian kanan atas ini gunanya untuk variabel explorer ya. Jadi dia akan menampilkan pada program yang kita buat ada variabel apa saja, semuanya akan muncul di sini nanti akan kelihatan saat sesi video-video tentang pemrograman ya. Kemudian fungsi lainnya adalah menampilkan plot. Kalau misalnya kita akan membuat diagram grafik garis, grafik batang, grafik pie, nanti akan muncul di sini kalau kita memakai library matplotlib. Kemudian dia juga memunculkan ada file apa saja di dalam working directory kita. Ini yang tampilan di kanan atas ya. Ini adalah working directory yang saat ini sedang aktif. Working directory apa nanti kita bahas setelah ini ya. Kemudian yang di kanan bawah ini adalah konsol. Konsol ini gunanya untuk menampilkan kalau misalnya pada program yang kita jalankan terjadi error, detail jadi errornya akan muncul pada konsol ini. Atau kita mengetik perintah print pada editor, hasilnya akan muncul juga pada konsol. Nah, sebelum kita memulai program, dibiasakan klik ini dulu ya, klik new file. Nah, barulah kita ketik programnya di sini. Oke. Nah, untuk konfigurasinya saya rekomendasikan masuk ke sini preferences. Paling yang perlu disetting bagian ini run. Ini ya, konsol di setting ini direkomendasikan di execute in current console. Terus untuk general setting remove all variable before execution. Terus default working directory-nya di setting begini, directory of the file being executed. Terus paling yang di setting lagi di bagian sini current working directory. Nah, ini yang penting di sini nih, saat startup dia membuka folder apa. Di sini kita masukkan folder directory tempat kita menyimpan file-file program Python kita. Itu yang perlu kita lakukan konfigurasi. Nah, sebelum video ditutup, saya perlu sampaikan ini ya. Jadi kan kita
di IDE kita mengetik perintah untuk dieksekusi oleh komputer. Perintahnya dalam bentuk teks. Nah, teks tersebut perlu di save ke file yang tipenya adalah .py. Ini file programnya ya. Kemudian directory, folder di mana file py itu berada, file program kita berada, namanya adalah working directory. File program yang kita buat itu bisa berinteraksi dengan file lain. Bisa di dalam working directory atau di folder lain. Dia bisa berinteraksi dengan file lain. Jadi file program kita bisa membuka file CSV, file JSON, dan lain-lainnya. Coba nanti pembedanya, kalau dia masih berada di folder yang sama, yaitu berada di working directory, path-nya, alamat filenya, alamat foldernya tidak perlu ditulis lengkap. Jadi bisa langsung dipanggil nama filenya. Hanya kalau dia disimpan di directory folder lain, kita perlu tuliskan alamat foldernya secara lengkap. Oke, begitu ya untuk install IDE Spyder. Semoga video ini bermanfaat ya. Di video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara kita melakukan install library pihak ketiga, library add-on, supaya kita dapat melakukan pemrograman tidak dari nol. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.